Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan, salam kader Madrasah Mu'alimin. Semoga senantiasa diberikan energi, semangat, bergerak untuk menjadi pribadi insan mulia. Adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang indah ini, izinkan mari bersama Ustaz Jalal kita akan membahas ya aplikasi turunan ya. Kita melanjutkan matematika wajib. Ini adalah sesi terakhir dari bab ini ya, aplikasi turunan. Sesi terakhir ya, titik. Ini tentang aplikasi turunan. Oke, sesi pertama kita akan melihat aplikasi turunan ya terhadap perhitungan kecepatan dan percepatan ya. Bagi yang sudah belajar fisika mungkin sudah tidak asing lagi dengan ini ya, dan mungkin sudah dibahas ya di fisika saya kira ya. Belum belajar turunan tapi sudah digunakan di fisika. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ulang. Contoh, sebuah benda bergerak sepanjang ya garis lurus, misalkan ini ya, jarak yang ditempuh itu dalam fungsi waktu ya, T per detik ya, T nya dalam detik ya, adalah dirumuskan ST-nya, ST jarak ya, 2 per 3T pangkat 3 min 9 per 2T kuadrat plus 10T ya, dalam satuan meter. Nah, ini ditanya kecepatan benda saat T 2 detik, B ditanya percepatan benda saat T 5 detik. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalau ini kan fungsi jarak ya, ST, S itu jarak ya, S apa? Jarak. Dari S kalau ditanya kecepatan ya, dari S kalau ditanya kecepatan, jadi V itu kan kecepatan, VT itu apa? VT nanti adalah turunan dari jarak ds per dt. Itu ds itu turunan diferensial S. Nah, nanti kalau ditanya percepatan itu simbolnya adalah A. AT. Itu apa? AT itu adalah turunan dari dv. Nah, berarti nanti kalau nyari kecepatan turunan dari jarak, nyari percepatan turunan dari kecepatan ya, bisa dimengerti ya, insya Allah bisa dimengerti. Nah, maka untuk menjawab yang A, tentukan dulu fungsi kecepatan. VT adalah diferensial dari fungsi jarak ds dt. Apa turunannya? Ya udah langsung aja, 2 per 3 kali T pangkat 3. 2 per 3 kali 3 ya, 2 per 3 kali 3 berarti 2. T 3 kurangi 1 kuadrat. Min 9 per 2 kali 2 ya 9. T pangkat 2 kurangi 1 ya 1. Plus 10T berarti tak perlu diikutkan T-nya, berarti tinggal 10. Inilah fungsi kecepatan. Nah, saat T-nya 2 detik, saat T-nya adalah 2 detik, maka ditanya kecepatan saat T-nya 2 detik, berarti V2. V2 berapa? 2 dikali 2 kuadrat min 9 dikali 2 plus 10. Berapa? Berapa coba Gus? 4 kali 2 8 min 18 plus 10. Berapa ini? Oh, V-nya adalah 0. Oh, berarti saat 2 detik kecepatannya adalah 0 meter per second. Meter per detik ya. Kemudian sangat sederhana ya. Untuk yang B ditanya percepatan. Oh, percepatan itu berarti AT. Berarti dV dt terhadap fungsi waktu ini ya. Oke, ini kecepatan. Ingat ya, ini kecepatan kita turunkan. Kecepatan yang mana kecepatan? Ini loh ya, kecepatan ini. Berarti yang turun ini. Ini yang fungsi kecepatan. Ini yang diturunkan berarti. Oke, berapa? 2T kuadrat turunkan menjadi 4T. Nah, min
9. Nah, udah sekali bukan? Berarti saat percepatan saat T 5 sekon, nah, berarti A5 berarti berapa? 4 kali 5 dikurangi 9. Oh, percepatannya adalah 20 kurangi 9, 11 meter per detik kuadrat. Kalau percepatan kan M per S kuadrat gitu kan. Udah ya, insya Allah bisa dimengerti ya, insya Allah. Nah, nanti di latihan soal akan Ustadz sampaikan beberapa contoh yang di beberapa latihan yang pengembangan dari submateri ini, perhitungan kecepatan dan percepatan. Ini konsep dasarnya. Bisa ditanya adalah percepatan saat T-nya 0 atau berapa berapa waktu yang diperlukan saat kecepatannya 0. Nah, gitu kan tinggal dibolak-balik, pengembangan aja. Nah, jadi jangan bingung kalau tadi di latihan ada soal yang tipenya kayak gitu. Jangan bingung. Baik, contoh kedua adalah atau submateri kedua adalah tentang aplikasi turunan untuk menentukan kasus maksimum dan minimum. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini menarik ya, tapi berpikirnya kreatif ya, tingkat tinggi. Contoh yang pertama, jumlah dua bilangan itu adalah 75. Jumlah dua bilangan ya. Tentukan kedua bilangan itu ya, agar hasil perkaliannya adalah maksimal. Jadi misalkan berapa kira-kira? Ayo. Kan nggak mungkin 75 itu misalkan 74 dan 1. Bisa toh? 74 tambah 1. Tapi bukan itu bilangannya. Maksud 74 kali 1 nanti. Ya hanya 74 dong. Ya agar perkaliannya maksimal pilih angka berapa ayo? 70 kali 5. Oh banyak sekali pilihannya. Nah mana yang paling maksimal? Nah ini adalah konsep-konsep aplikasi turunan. Ini sangat penting sekali. Oke. Jawab. Yuk kita jawab bareng ya. Jawab. Yuk. Ya misalkan bilangan itu adalah bilangan itu adalah X dan Y ya. Misal X dan Y. Dan hasil kalinya kali Y apa misalnya? Dan hasil kalinya adalah P. Ya, P gitu ya. Maka misalkan X tambah Y kan hasil 75 gitu. Jika dan hanya jika, otomatis X-nya itu adalah 75 dikurangi Y. Padahal kita sama-sama tahu luasnya itu adalah X kali Y. X dikali Y. Maka jika dan hanya jika, X-nya apa? X-nya apa ini? 75 min Y kan? Nah, dikali Y. Loh, X-nya ya. X-nya apa ini X-nya? Nah, kayak gitu. Maka kalau udah kayak gitu, maka P-nya adalah menjadi persamaan. Iya kan? 75Y min Y kuadrat. Nah, 75 min Y kuadrat. Sehingga agar nilai ekstrimnya maksimum ya, maka apa dulu turunannya harus sama dengan 0. Ulangi lagi ya Pak dulu. DP ini loh. DP per ya itu kan adalah fungsi Y-nya ya. Itu harus 0. Ingat ya, dulu ini untuk mencari yang maksimum. Apa itu titik ekstrimnya? F absen harus 0. Nah, ya udah kita turunkan. Turunkan ya. Yuk kita turunkan. Berarti ini diturunkan. Ini diturunkan ini. 75Y min Y kuadrat berarti P absen. Berapa P absennya ini? P absen itu sama dengan berarti 75 min 2Y. Ya kan? Nah,
Ini kan turunan nih, harus sama dengan 0. Maka jika dan hanya jika, berarti 75 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 75 bagi 2, 37,5. Itu Y-nya. Kalau Y-nya 37,5, maka X-nya berapa? Maka X-nya sama dengan, karena penjumlahnya 75, berarti separohnya dong. 37,5 juga. Kan X tambah Y 75. Oke. Jadi bilangannya adalah, akar nilai maksimum adalah Y-nya 37,5, X-nya adalah 37,5. Selesai. Ini dia contoh nomor 2. Nah, dengan konsep yang sama di nomor 1 tadi, tentu kalian bisa menentukan penyelesaian nomor 2. Silahkan coba dulu. Stop videonya, coba. Oke, sudah mencoba? Ya, sekarang selamat bagi yang bisa. Bagi yang belum, coba dicermati baik-baik pembahasannya. Oke, jawab. Coba dijawab. Nah, sama ya. Kalau berarti dimisalkan ya, keliling itu apa? Sama konsepnya. Misalkan, kok keliling apa lah? Ya, dimisalkan udah kita sama-sama tahu ya, panjang sama lebar kita misalkan panjangnya P ya, itu panjang. Lebarnya apa? L gitu ya. Jadi keliling itu apa? Keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Gitu. Maka jika dan hanya jika nilai keliling 200 itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kayak gitu. Atau 100 gitu ya bahasanya ya. Berarti dibagi 2 semua, 100 sama dengan panjang ditambah lebar gitu. Dengan cara pemindahan dengan cara kedua ruas ditanya L misalkan, L-nya atau P-nya atau panjangnya misalkan ya. Panjangnya sama dengan 100 dikurangi L. Misalnya kita membuat persamaan. Kalau yang kita buat persamaan adalah P ya, berarti P sama dengan. Kalau L berarti L sama dengan. Berarti luas apa luas itu? Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kan 100 min L dikali L. Jadi kalau membuat persamaannya L yang dibuat P ya, sorry ya. Kalau membuat persamaan P yang dibuat L sama dengan ya. Karena nanti L itu kan P sama dengan ya. Oke. Jadi 100 L min L kuadrat. Nah, untuk L. Agar luasnya maksimum berarti L absen sama dengan 0. 100 min 2L harus sama dengan 0. Berarti jika dan hanya jika 100 sama dengan 2L, berarti L-nya sama dengan 50. Nah, kalau L-nya 50 berarti panjang berapa? Ya, panjang 50. Berarti sama dengan 50. Karena panjang tambah lebar sama dengan 100. Nah, mudah sekali ya. Ya, mudah sekali. Ya. Insya Allah mudah sekali. Baik, untuk selanjutnya yang contoh 3 ini adalah termasuk inti yang paling penting dari aplikasi turunan untuk menghitung kasus maksimum dan minimum. Coba diperhatikan ya. Misalkan ini ya, sebuah kotak berbentuk balok ya, tanpa tutup. Ya, alasnya berbentuk persegi. Volume kotak 400 cm persegi. Tentukan luas minimum permukaan kotak tersebut. Ya, luas minimum. Oke, kita kerjakan bareng ya. Jawab. Ya, diketahui bahwa misalkan alasnya ini A itu panjang alas ya. Alas. T tinggi ya, tinggi. Berarti kan volume itu apa? Luas alas kali tinggi
Ya, berarti 400 sama dengan A kuadrat kali tinggi. Jadi kalau ditanya, T-nya adalah 400 per A kuadrat. Begitu. A kuadrat. Nah, sedangkan luas permukaan itu kan yang tanpa tutup ya. Luas permukaan tanpa tutup itu adalah luas permukaan tanpa tutup. Ya. Itu adalah luas alasnya itu ditambah 4 luas sisi. Kenapa nggak 5? Atau nggak tanpa tutup? Jadi cuma alas ditambah 4 sisi. 1, 2, 3, 4 sisinya. Ya, tanpa tutup soalnya. Berarti gimana? Luas permukaan sama dengan luas alas ya A kuadrat karena persegi bentuknya. Plus 4 kali luas sisi ya alas kali tinggi. Kayak gitu. Berarti luas permukaan itu adalah A kuadrat plus 4A kali T-nya diganti. T-nya diganti dengan 400 per A kuadrat. Hanya dicoret 1 ya, ada masih 1. Jadi luas permukaannya masih A kuadrat plus 4 kali 400 1600 per A, kayak gitu. Nah, ini kan luas permukaan agar terus nih ya. Agar luas permukaan minimum. Maksudnya minimum yang ditanya nih. Oh, minimum. Luas permukaan itu minimum. Maka minimum turunannya harus sama dengan 0. LP absen harus sama dengan 0. Ini syarat. Berarti turunannya dari A kuadrat adalah 2A plus ini berarti kan sama saja 1600A pangkat min 1 ini ya. Ini itu sebenarnya ditulis itu ya A kuadrat plus 1600A pangkat min 1 gitu. Kalau diturunkan berarti 2A bukan plus berarti ya, berarti ini 2A menjadi min berapa itu? Min 1600 A pangkat min 1 kali 1 min 2 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 1600 per A kuadrat. Gitu. Atau kalau dikalikan ke sana berarti 2A pangkat 3 sama dengan 400 per 4000. Oh ya, ini 4000 ya, 4000 saya edit ya, 4000 biar nanti enak angkanya ya, 4000 berarti ini ini 4000 ke 16.000 16.000. Berarti kalau 16.000 berarti ini 16.000 ya. Ya. Berarti A pangkat 3 sama dengan 8.000. Nanti biar dibaginya enak, nggak bisa pecahan. Berarti
A itu adalah akar pangkat 3 dari 8.000. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 20. Temulah seperti itu. Maka luas permukaannya adalah A kuadrat plus 16.000 per A tadi. Ini loh luas permukaannya. Ini yang sini yang kiri. Berarti adalah 20 kuadrat plus 16.000 dibagi 20. Berarti luas permukaannya adalah 400 ditambah 800. Berarti luas permukaannya adalah 1.200 cm persegi. Nah, begitu kira-kira. Insya bisa dimengerti ya, insya Allah. Nah, selanjutnya ini contoh aplikasi di perusahaan. Misalkan perusahaan tertentu itu ingin membuat kemasannya berbentuk kaleng silinder ya, mempunyai volume nanti 128 desimeter kubik. Agar luas permukaannya minimum, agar bahan-bahan diperlukan itu loh biaya produksinya kan irit. Berarti luas permukaan kaleng diharapkan minimum. Maka tingginya berapa kalengnya? Nah, agar diperoleh luas permukaan yang minimum. Oke, gimana caranya? Yuk diketahui, kita jawab bareng. Yuk, jawab. Nah, volume, berapa volume? Volume tabung ini ya, silinder. Volume tabung itu apa rumusnya? Pi R kuadrat T ya. Padahal di situ berapa? Volume 128 ya. Sama dengan Pi R kuadrat T. Nah, T-nya berapa? Sama seperti tadi prosesnya. T-nya berapa? 128 per Pi R kuadrat. Kayak gitu. Padahal luas permukaan ini dengan tutup kalau ini ya, kaleng tertutup kok. Luas permukaannya berapa? Luas permukaan tabung ini ya, luas itu adalah 2 pi r kuadrat. Kenapa 2 pi r kuadrat? Ya ini 2 kali alas. Biar luas itu kan alas. Kok 2 kali? Ya alas sama tutup. Nah, plus 2 pi r t. Ini selimutnya. Yuk kita substitusi. Nah, ini disubstitusikan. Ini disubstitusikan ke sini. T-nya disubstitusikan menjadi apa? Luas sama dengan 2 pi r kuadrat plus 2 pi r, T-nya diganti 128 per pi r kuadrat ya, T-nya ya, coret ya. Masih ada R1 ya. Berarti menjadi luasnya sama dengan 2 pi r kuadrat plus 256 lah, 128 kali 2 R per R gitu ya, atau R pangkat min 1 nih ya. Agar luasnya minimum, maka apa ayo? Agar luasnya minimum apa? Agar luas minimum, fungsinya turunannya apa? L absen sama dengan 0. Nah, maka luasnya sama dengan 2 pi r kuadrat plus 256 R pangkat min 1. Ini turunkan menjadi apa? Turunkan 2 kali 2 pi ya 4 pi. R pangkat habis. Pangkat 1. Ini min 1 kali 256 berarti min 256. Ya, R pangkat negatif 2. Ini sama dengan 0. Berarti
4 pi R sama dengan 256 per R kuadrat. Kalau dikalikan ke sana, jadi 4 pi R pangkat 3 sama dengan 256. Nah, jadi R pangkat 3 apa? R pangkat 3 apa? 256 per 4 pi. Alias R pangkat 3 sama apa? 64 per pi. Berarti R-nya berapa nih R-nya? R-nya sama dengan akar pangkat 3, berarti ya 64 per pi. Ini adalah R sama dengan 64, berarti 4 ya. 4 ini pi-nya pi pangkat sepertiga. Berarti ini pi pangkat sepertiga dibuat menjadi pi pangkat 2 per 3 ya, per pi. Sepertiga ya, sepertiga. Harusnya kan 4 per pi pangkat sepertiga. Kenapa ini ada 2 per 3 di atas? Agar nanti di sini ada pi 1 untuk penyebut, nanti bisa dicoret nanti. 2 per 3 min, ini kan 1 kalau dikurangi 2 per 3 kan sepertiga. Jadi ditulis kayak gini, biar atas ada pi nya, bawah ada pi nya. Tujuan itu apa ya? Untuk mencari t tadi. T kan 128 per pi R kuadrat gitu kan. Itu loh tadi ini. Berarti T sama dengan 128 per pi dikali ini 4 pi 2 per 3 per pi. Ini kuadratin. Berapa? 128 per pi dikali 16 ini kecorak-corak ya, pi pangkat 2 yang ini menjadi 4 per 3 corak 4 per 9 ya, 2 kali 2 4 ya, kali 3 9. Berarti ini 218 bagi 16 berarti 8 ya, 8. Oh benar deh, ini 3 ya. 2 kali 2 kan 4. 4 per 3, ini ada pi nya ini ya. Berarti 8 per 16 benar ya, 8. Pi nya dicoret juga, ini 4 per 3 berarti masih sepertiga. 4 per 3 kali 3 per 3 sepertiga berarti 8 per pi sih, pi ya, 8 per ya pi pangkat sepertiga desimeter seperti itu. Nah begitu ya, kalau gitu kurang lebih begitu desainnya, kurang lebih ini semangat ya, intinya ya ini tuh di sini tuh hanya untuk mencari biar enak nanti ya, untuk coret-coretnya. Ini 2 per 3 ini 1, berarti ini sebenarnya ini kalau dituliskan sebenarnya adalah 4 itu seperti pangkat 3 itu berarti kan pi pangkat 1 per 3. Nah, akan ke sini kayak gitu. 4
biar sepertiga, hasilnya kan atasnya dibuat 2/3, bawahnya dibuat piye gitu. Biar kalau dikurangi nanti 1 dikurangi 2/3 kan masih sepertiga. Jadi nanti biar ini kalau dimasukkan bentuk coret-coret kayak gitu. Bikin aja juga boleh kalau mau. Ya, ini masuk ke sini juga boleh. Jadi ini R kuadratnya diganti dengan R-nya diganti ini 4/4 pi pangkat sepertiga juga boleh. Langsung, monggo. Mana yang paling cepat menurut kalian? Terima kasih ya, itu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pekan depan soal ujian ya, ujian. Jadi silahkan nanti dipersiapkan seperti itu. Latihannya wajib dikerjakan agar adik-adik sekalian bisa tangguh dalam ujian ulangan harian besok ya, atau penilaian harian besok. Wajib dikerjakan ya nih ya, seperti itu. Terima kasih. Setelah ini akan saya share latihannya. Nah, ini dia ya. Silahkan dibuka, manfaatkan bukunya. Jika ada ingin lancar besok PH-nya, penilaian hariannya, bisa dicoba dengan mengerjakan halaman 351. Nomor berapa? 1, 2, 3, dan 4. Cekidot, langsung eksekusi. Terima kasih. Jadi sekalian ya, yang mau eksekusi sekarang boleh ya. Yang jelas hari ini ya, silahkan. Terima kasih atas perjuangannya dan kehadirannya. Ustaz akhiri, bila ada wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.